Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siska Yuelmi dengan NIM 1930101089. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Dapodik dan Emis. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang Dapodik. Apa itu Dapodik? Dapodik sering juga disebut dengan data pokok pendidik, merupakan suatu sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan menggunakan bagan dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Dengan demikian, sangat penting dalam sistem pendidikan harus ada yang namanya Dapodik. Perencanaan pendidikan akan menjadi matang dan berkualitas karena jika perencanaan pendidikan tidak matang, maka seluruh program yang telah terbentuk dari perencanaan tersebut akan jauh dari apa yang diharapkan. Dalam rangka pengambilan secara terpusat, maka Kemendikbud mengeluarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011. Dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Pendidikan ini, maka seluruh satuan pendidikan diwajibkan untuk melakukan pendataan melalui sistem yang telah disiapkan oleh unit utama. Data yang dikirimkan ke dalam sistem ini akan digunakan untuk seluruh penyusunan program pendidikan, baik itu bantuan, hibah, tunjangan, subsidi, dan lain-lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meluncurkan satu aplikasi khusus sekolah menengah pertama maupun menengah atas yang namanya Dapodikdas untuk sekolah dasar dan Dapodikdasmen untuk sekolah menengah. Biasanya, aplikasi ini dijalankan oleh seorang operator sekolah. Ini contoh dari Dapodik, yang mana di dalam aplikasi Dapodik ini terdapat username, password, serta kode registrasi. Kemudian, alur penggunaan aplikasi Dapodik. Tahapan pertama yaitu unduh dan install. Unduh aplikasi Dapodik versi 2022 pada laman Dapodik dan uninstall aplikasi versi lama lalu uninstall aplikasi Dapodik 2022. Tahapan kedua yaitunya registrasi. Registrasi dapat dilakukan secara online ataupun offline. Lakukan general prefill terlebih dahulu jika menggunakan registrasi online. Tahapan ketiga yaitu perbaharui data sekolah. Ini merupakan contoh gambar setelah kita login ke aplikasi Dapodik. Tahap keempat yaitu perbarui data peserta didik. Tahapan kelima yaitu perbaharui data guru dan tenaga pendidik. Tahapan keenam yaitu perbaharui data sarana dan prasarana. Tahapan ketujuh yaitu rombongan belajar, yang di dalamnya terdapat isi data rombel ekstrakurikuler, kemudian isi data rombel terbuka dan kelas jauh. Yang ke-8 yaitu tahapan pembaharuan data pembelajaran, yaitunya siapkan data, pembagian jam mengajar, isi pembelajaran GBK. Yang ke-9 yaitu tahapan pembaharuan data jadwal. Siapkan data, kemudian isi dan petakan jadwal. Yang ke-10 yaitu tahapan validitas lokal dan sinkronisasi. Cek kembali isi data sekolah, peserta didik, sarana prasarana, dan rombongan belajar, serta pembelajaran dan jadwal. Kemudian, sesuaikan dengan validitas terbaru pada aplikasi Dapodik versi 2022. Kemudian, panduan aplikasi Dapodik versi 2022 ini dapat kita download. Selanjutnya masuk kita ke data Emis.
Apa itu EMIS? EMIS merupakan sistem informasi yang dikemukakan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. EMIS Madrasah adalah informasi data pokok pendidikan Islam terdiri dari data RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tasyanwiyah, berisikan pada data semester yang sudah dan yang sedang berjalan. Pada semester yang berjalan, dapat dimonitor pergerakan pendataan yang disajikan pada halaman data bagian bawah dan pada menu utama data bagian progres. Selanjutnya, tata cara login ke EMIS Madrasah. Yang pertama, buka browser yang bisa Anda gunakan, bebas asalkan terkoneksi ke internet pastinya. Contoh, Chrome atau Mozilla. Kedua, selanjutnya setelah membuka browser, ketikkan atau masuk ke link EMIS 4.0, yaitunya https://emis.kemenak.go.id. Yang ketiga, silakan masukkan email atau paspor yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, lakukan cek kotak "Saya bukan robot" agar tombol login aktif. Yang kelima, setelah tercentang, silakan klik login. Yang keenam, tunggu beberapa saat, maka Anda akan diarahkan ke dashboard akun EMIS 4.0 selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya yaitu tentang fungsi EMIS. EMIS dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jajaran Ditjen, Pendik, dan stakeholder lain di mana akan tersedianya data pendidikan Islam yang lebih lengkap, akurat, mutakhir, guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam. EMIS juga dijadikan sebagai acuan bagi sistem informasi pendukung pengelolaan program pendidikan Islam yang dikembangkan unit-unit kerja lain. Kemudian, perbedaan Dapodik dan EMIS. Dapodik adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah dapat melaporkan dapodiknya ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak dan waktu. Sedangkan EMIS merupakan sistem pendataan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. Sekian video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.